Charles Dederich lahir di Toledo, Ohio pada tahun 1913. Ia diberi nama sesuai dengan nama ayahnya dan dikenal luas dengan nama panggilannya yaitu Chuck. Ketika Charles Dederich berusia 4 tahun, ayahnya yang seorang pecandu alkohol meninggal dalam kecelakaan mobil. Ketika Charles Dederich berusia 8 tahun, saudaranya juga meninggal dunia. Ketika ia berusia 12 tahun, ibunya menikah dengan seorang pria yang dibencinya. Charles Dederich yang kecanduan alkohol sejak sebelum lulus SMA, keluar dari Universitas Notre Dame setelah 18 bulan perkuliahan karena kecanduan alkohol. Ia bergabung dengan Alcoholics Anonymous pada usia 43 tahun sebelum mengubah apartemennya menjadi tempat perlindungan bagi para pecandu alkohol dan narkoba. Pada tahun 1958, Charles Dederich, seorang pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan, membuka program rehabilitasi narkoba di Santa Monica, California. Program ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang ramah bagi para pecandu untuk mengatasi tantangan melalui katarsis emosional dan verbal. Charles Dederich menamakannya Synanon, sebuah nama yang diciptakan ketika seorang pecandu tidak sengaja mendengar kata seminar dan simposium. Akhirnya ketika kelompok tersebut menarik tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang yang bukan pecandu untuk menyumbangkan waktu dan kekayaan mereka untuk program tersebut. Didirikan pada tahun 1958, Charles Dederich membentuk komunitas sebagai alternatif para pecandu alkohol yang ditolak dari kelompok Alcoholics Anonymous. Komunitas ini menarik ribuan pengikut pada tahun-tahun berikutnya. Synanon melakukan banyak hal untuk meyakinkan masyarakat Amerika bahwa para pecandu dapat diselamatkan dengan menggunakan metode seperti terapi cinta dan kasih sayang. Organisasi Synanon juga mengembangkan bisnis. Bisnis ini menjadi usaha yang sukses dan menghasilkan sekitar $10 juta per tahun. Pada tahun 1959, komunitas Synanon pindah dari tempat kecil mereka ke gudang terbengkalai di pinggir pantai. Pada tahun 1967, komunitas Synanon membeli sebuah klub Casa del Mar, sebuah hotel besar di tepi pantai di Santa Monica, sebagai kantor pusatnya dan asrama bagi mereka yang menjalani perawatan untuk para pecandu. Kemudian komunitas Synanon membeli sebuah bangunan besar yang dulunya merupakan rumah bagi Athens Athletic Club di Oakland, California, dan kemudian mengubahnya menjadi fasilitas perumahan bagi para anggota Synanon. Para profesional dan mereka yang tidak kecanduan alkohol diundang untuk bergabung dengan komunitas Synanon. Psikiater Daniel Casrell kemudian mendirikan Areba, pusat perawatan kecanduan swasta terbesar yang masih ada di Amerika Serikat, serta Daytop Village, salah satu komunitas terapi pecandu terbesar di dunia. Akan tetapi perilaku Charles Dederich terhadap kelompok tersebut dan para pengikutnya kemudian berubah menjadi manipulatif dan penuh kekerasan. Dimulai pada pertengahan tahun 1970-an, para perempuan di komunitas Synanon diharuskan untuk mencukur kepala mereka dan pasangan yang sudah menikah dipaksa untuk berpisah dan mencari pasangan baru. Para pria di komunitas Synanon diberi vasektomi paksa dan beberapa wanita hamil dipaksa melakukan aborsi dan melakukan pekerjaan ilegal lainnya. Sutradara film George Lucas pada saat membutuhkan sekelompok besar orang dengan kepala gundul untuk syuting filmnya, dia mempekerjakan beberapa pemeran tambahan dari anggota Synanon. Sedangkan Robert Altman mempekerjakan anggota Synanon untuk menjadi pemeran tambahan untuk adegan perjudian di filmnya California Split. Selama dekade pertamanya, anggota Synanon mengikuti program 1 hingga 2 tahun dalam 3 tahap yang bertujuan mempersiapkan anggota untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Namun pada tahun 1968, program ini berubah menjadi program rehabilitasi seumur hidup. Dengan premis bahwa pecandu alkohol dan narkoba tidak akan pernah benar-benar cukup sehat untuk kembali ke masyarakat. Salah satu praktik yang paling menonjol dari komunitas Synanon adalah praktik terapi yang biasa disebut sebagai The Game. The Game adalah sesi di mana salah satu anggota akan berbicara tentang diri mereka sendiri dan kemudian menghadapi kritik keras dari rekan-rekan mereka. Selama praktik ini, para anggota didorong untuk bersikap kritis terhadap segala hal, menggunakan bahasa yang kasar dan tidak senonoh. Praktik ini telah dicurigai sebagai bentuk terapi serangan verbal terhadap individu. Permainan ini berubah versi menjadi terapi selama 72 jam dan diakui oleh Charles Dederich sebagai bentuk pencuci otak. Permainan ini akhirnya digunakan untuk menekan orang agar tunduk pada keinginan Charles Dederich. Dimulai pada tahun 1964, otoritas hukum mulai menyelidiki praktik kelompok Synanon. Konsep rehabilitasi seumur hidup tidak sesuai dengan norma terapeutik. Dan pada tahun 1961, kota Santa Monica menuduh bahwa kelompok Synanon mengoperasikan rumah sakit di zona pemukiman.
Kelompok Sinenon telah mendirikan bangunan tanpa izin dan melanggar hukum. Charles Diderik membuat tempat pembuangan sampah, membangun landasan udara, dan tidak membayar pajak. Untuk menghindari semua tuduhan yang dilayangkan kepada komunitas Sinenon, Charles Diderik menyatakan bahwa komunitas Sinenon adalah organisasi keagamaan yang bebas dari pembayaran pajak dan mengoperasikan sebuah gereja Sinenon. Pada pertengahan 1980-an, Charles Diderik mendirikan The Sinenon Religion untuk mempertahankan status bebas pajak mereka. Di antara perilakunya yang paling kasar adalah memberitahu bahwa para pengikutnya jika mereka meninggalkan kelompok tersebut, mereka akan kembali pada kecanduan mereka. Menurut New York Times, Charles Diderik ditangkap di Arizona berdasarkan surat perintah penahanan California pada bulan Desember 1978. Dia dijatuhi hukuman percobaan 5 tahun setelah mengaku tidak bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Setelah dia dan anggota lainnya menaruh ular derik di kotak surat pengacara Paul Morens yang telah mengajukan gugatan terhadap kelompok tersebut. Pengacara Paul Morens digigit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Meskipun dia selamat dari serangan ular tersebut, akhirnya Charles Diderik dilarang untuk melanjutkan kegiatan gereja Sinenon. Charles Diderik menikah sebanyak 4 kali, meskipun sedikit yang diketahui tentang 2 istri pertamanya yang meninggalkannya karena dia kecanduan terhadap alkohol. Istri ketiga Charles Diderik bernama Betty yang meninggal pada tahun 1977. Kemudian pada tahun yang sama, Charles Diderik menikahi Ginny Scorin. Mereka tetap menikah hingga kematiannya pada tahun 1997. Selain itu, ia memiliki 2 orang anak. Ia menyambut kelahiran anak pertamanya, seorang putra bernama Chuck dari istri pertamanya. Anak keduanya adalah seorang putri bernama Jedi Diderik Montgomery, lahir dari pernikahan keduanya. Charles Diderik meninggal pada tanggal 28 Februari 1997 di Rumah Sakit Kaweah Delta di Visalia, California. Ia berusia 83 tahun dan penyebab kematiannya adalah kegagalan kardiorespirasi. Charles Diderik mengalami beberapa kali stroke sebelum kematiannya, dimulai pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1991, Internal Revenue Service kemudian turun tangan untuk menghancurkan gereja Sinenon dan membubarkan komunitas Sinenon. Seorang hakim distrik federal telah menolak klaim kelompok tersebut sebagai agama yang dibebaskan dari pajak dengan memutuskan bahwa kelompok tersebut terlibat dalam penipuan untuk mendapatkan keuntungan bebas pajak dari semua kegiatan bisnis yang dilakukannya.